Hello guys, welcome back to Soon to Stories again. Welcome back. Oke, so kalau yang segmen kemarin itu kan di situ Segmen kali, TV kita gitu. Oh, TV. bener. Nah, so in our last video. Itu kan Sani nanyain Ngulik-ngulik aku, lu, ngulik-ngulik yoi. tentang aku ya kan, kemauan bla 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 bla. Kalau hari ini aku yang akan mengulik-ngulik tentang Sani nih. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang kalian nggak tahu. Seperti? Lihat nanti. Oke. Oke, kita langsung mulai aja pertanyaannya ya, Boleh, Bapak boleh, Sani. Kan gue tahu banget nih, lu itu orangnya olahraga holik banget, ya kan? Walaupun kadang-kadang suka cabi. Iya. Bentar, itu nanti pertanyaan nanti. Kenapa suka cabi? Iya kan? Oke, kan lu tuh olahraga holik banget nih, ya kan? Nah, tapi olahraga holik lu tuh nggak di satu bidang. Ya. Di banyak bidang. Ya. FYI aja nih ya, Cornelius Sani ini dia itu belajar olahraga tuh nggak cuma satu. Ya. Jadi dia nge-gym iya, dia boxing iya, dia Kyokushinkai iya, dia karate iya, dia Karate Kyokushin sama? Oh sama, Oke, dia silat iya, terus capoeira iya. Jujur banyak banget, ya kan? Maksudnya tapi most of all itu fighting ya? Ya, bela diri Ya, bela diri. Kenapa lu gak belajar satu doang kayak orang-orang kan kebanyakan belajar satu dari tua sampai muda dari muda sampai tua jadi silat aja terus kan. Dikhatamin kan. Iya, kalau lu kenapa lu belajar banyak? Iya. Pertanyaan yang menarik. Sebenarnya mungkin karena satu gue bosanan. Oke. Satu gue bosanan. Noted. Kedua gue kayak tertarik aja. Terus mungkin karena komunitasnya. Kayak Kyokushin gue belajar ketika gue nggak di Indo. Karena teman-teman pada Kyokushin, terus gue Kyokushin selama almost 9 tahun lah. 9 tahun, wah lama juga ya. Lama. Kyokushin itu karate ya? Karate paling lama karate. Habis itu kayak tapi nggak 9 tahun everyday ya, karena kalau nggak udah master kan. Udah master. Tapi kayak sempat ada breaknya, tapi overall 9 tahun lah. Oke. Tapi di antara semua bela diri yang tadi gue sebutin, apa yang lu fokusin banget? Yang kayak itu tuh harus ada di setiap tahun lu. Gini, semua bela dirinya gue fokusin, tapi kalau lagi ganti musim ya ganti bela diri. Tapi fokusnya fokus banget. Misalnya pas ke Kyokushin gue ke Indonesia, gue di grup Senayan ke GBK. Itu ada geng capoeira, profesornya Davi sama Ferdi Bawanta, Galo de Euro namanya ya. Gue latihan sama mereka dan itu almost seminggu 2 kali, every single day selama 8 bulan sampai setahun tuh gue everyday sama. Jadi berarti lo itu tuh punya musim lah buat diri lo sendiri ya. Jadi ini bukan musim yang ada di dunia, bukan. Dia tuh bikin musim buat diri dia sendiri. Musim bela diri. Iya, jadi kayak 8 bulan ini, let's say. Tapi enggak based on 8 bulan. Jadi waktu itu merekanya pindah. Oke. Jadi Ferdinya pindah. Jadi terus ketika gue kesana kok semangatnya rasanya beda ya. Beda ya. Terus nggak nemu, kebetulan di saat-saat itu gue dapet job Alif Lamim. Gue belajar silat sama Kang Cecep, Panglipur kan. Nah itu gue dalemin banget tuh sampai bahkan gue 2 tahun intens sampai ke Garut, nginep di rumahnya Kang Cecep sampai latihan di sana. Total 4 years lah kurang lebih. Berarti konklusinya adalah di semua bela diri yang gue sebutin tadi yang paling lu fokusin tuh berarti silat dong? Enggak juga. Kyokushin paling lama kan? Tapi kan enggak, kan paling lama silat karena lu 2 tahun tadi lu bilang no stop. Enggak, tapi Kyokushin lebih lama. Paling lama Kyokushin tetap. Karena dari 9 tahun tuh ada 3-4 tahun yang gua non stop tuh ada. I see. Itu kayak sekarang boxing. Gua boxing dari bulan Januari sampai sekarang nggak stop almost every day gua boxing kan. Iya sih, iya bener. Tapi dari semua bela diri itu yang paling lu pede lu jago apa? Yang paling lu pede lu jago? Karate sih tetap. Karate ya? Karate. Sama. Bener, nggak ada lu bisa karate, mana ada? Nggak. Kalau gue beda, keahlian gue tuh beda. Karate sih, cuman lebih kayak, jadi gue suka mengulik teknik-teknik. Walaupun bela diri sebenarnya basicnya sama ya. Semuanya tuh cover segitiga ini yang diprotek rata-rata kan. Tinggal lebih dekat apa lebih jauh aja kan. Nah itu tapi karena gue suka beda gaya, beda style, terus yang kayak capoeira ternyata tendangannya lebih lincah ya gini-gini, itu gue ngulik aja. Iya, oke. Mungkin kalimat tepatnya, sorry gue nambahin satu.
gua pengen nge-explore tubuh gua bisa sejauh apa sih. Gua sempet bahkan tricking yang jungkir balik tuh. Iya, bisa. Yang teng berendapan. Perindapan. Oh, enggak, tapi kan kalau di silat gue kan udah pernah silat waktu kecil. Ah. Kalau di silat tuh kan memang ada jungkir balik. Kalau di silat nggak separah capoeira. Capoeira tuh jungkir baliknya beneran jungkir balik Karena kayak. waktu gue silat 2 tahun itu gue jungkir balik itu dibantuin terus kan. Kayak lu tau kan kalau misalnya kita bikin koreo pakai belt gini kan? iya, dibalikin gitu. Tau. Nah, itu tuh gue sempet bisa. Sekarang gue udah nggak bisa. Kalau gua sempat bisa juga lumayan lama, tapi sekarang gua bisa cuman landingnya nggak di kaki, landingnya di dengkul sekarang kalau pakai matras. Tetap bisa, cuman di satu sisi kalau mau bisa lagi tuh ya latihan lagi aja 2 minggu abis itu bisa lagi. Tapi gitu yang gue penasaranin nih, orang untuk belajar apa sih namanya, bukan jungkir balik sih, salto itu harus ringan kan badannya, atau badan lu yang sekel gini bisa? Baby, Apa lebih berat? orang gendut-gendut lebih berat pun bisa salto. Yang penting lu tahu center gravity lu sanggup ngebawa badan lu ya? Yes, yang penting itu. Oke, gua kira nih, karena kan gue ini kan taunya lebih tahu silat kan. Karena gue kebanyakan liat orang silat itu kan kutilang-kutilang gitu kan, kayak gue gini kan. Jadi kayak gampang banget gitu loh untuk mensaltokan diri gitu. Oh, paham. Soalnya kan gue nggak pernah, misalnya kan kalau misalnya olahraga bela diri yang badannya agak gede-gede itu kan kayak judo gitu kan, mereka nggak ada salto. Nggak ada salto, cuman latihan jatuhannya juga kayak salto kan di udara juga tuh latihan jatuhannya. Oh, I see. Iya. Oke. Jadi badan gede badan kecil tuh nggak ngaruh. Jadi kayak salah satu guru karate gue gendut banget. Jadi terus salah satu tim stan yang gue kenal dekat di zaman Alif Lamin gendut juga, tapi wushu dia. Jungkir balik bisa jadi gitu. Oke, sekarang pertanyaan gue, kan lu suka banget olahraga nih. Lu olahraga holic banget nih. Yes, everyday butuh. Startnya dari apa? Startnya dari gue SMA. Kenapa? Lu Karena bisa seolahraga holic itu? Karena gue baru pertama kali nemuin orang yang olahraganya mampus kayak orang gila kayak itu, which is lu. Iya. Dan kayak kenapa lu bisa so obsesi itu sama olahraga, sedangkan gue aja pemales. Ya, gue sehari bisa minimum 1 jam 10 menit tuh minimum olahraga. Iya, itu gue tahu. Maksimum 2 jam lah gue sajarkan. Oke. SMP gue dibully. SMP gue dibully karena gue gedut. Ya. Rambut gue turun semua gini, hampir nutupin mata gitu. Kayak gopal gitu ya. Gopal. Iya, gue dibully terus. Tiap suka cewek ditolak kan, nggak ada yang mau kan gitu kan. Nah, sedih lah, tetap sedih lah, gimana pun juga laki. Lu insecure ya? Insecure karena lu itu jelek dan gendut. Yes. Nah, di zaman itu gue mungkin gue dibilang lucu banyak orang. Kayak you're cute. Gue tahu, kayak misal kalau kita nonton film-film barat nih, ada karakter yang kayak Dustin. Maybe kayak Dustin. Jadi gue dulu. Jadi kayak lucu gitu ya. Gue kan agak nerd ya. Geek. Maksudnya gue suka komik, suka game kan kayak gitu, buku. Jadi gue fat. Terus misalnya yang gue salah sangka itu zaman SMP, cewek ada yang bilang you're so cute gitu kan. Terus gue nangkepnya, wah cewek suka nih sama gue nih gitu loh. Kepedean. Terus gue tembak, hey I like you, apa gue ditolak lah. Yang kayak wah ya udah deh. Semenjak hari itulah akhirnya lu tuh yang kayak mau merubah diri. No, jadi SMP kelar, summer vacation dong, break kan. Nah di break itulah. Karena di sana ada summeran vacation ya. Yes. Ada summer, ada winter vacation. Yes, gue inget di situ di sini nggak ada channel namanya Cartoon Network. Network ada. Oke. Cartoon Network tuh punya segmen namanya Toonami. Jadi zaman dulu waktu gue kecil di Indonesia, gue baca komik yang namanya Dragon Ball. Goku, right? Nah, di Cartoon Network segmen Toonami itu nongol Dragon Ball. Gua nonton animenya dong, gua ngeliat wah gila keren-keren, Goku always being better. Nah, di situ gua belajar untuk workout. Terinspirasi dari Dragon Ball. SMA gua balik-balik, baby gua jadi pemain basket. Jadi gue yang karena lu tinggi, badan jadi gitu ya, gesit gitu ya. Karena berarti lu jeleknya waktu SMP, waktu libur sekolah, masuk SMA lu tiba-tiba jadi primadona. Iya, kalau intinya ya kalau pemain basket fansnya banyak juga kan kayak gitu. Kayak kalian kebayang lah ya, kayak apa bromance lagi. Apa ada bromance? Kenapa kayak bromance? Ini seri-series romance yang ada di Netflix. Nah, sih yang seri-seri sekolahan gitu, kalian kebayang lah ya. Sekolah di luar negeri kayak gimana, nah kayak gitu kehidupannya sana. Ya, betul. Terus mungkin juga di satu sisi gua
Jadi gue tuh kayak punya dua personality yang gak nyambung. Oke. Gak nyambung. Kayak lo kalau ngelihat laki six pack biasanya itu hidupnya tuh lumayan teratur, makannya Iya, teratur, iya, iya. apanya Pasti, teratur pasti. kan. Sesekali makan coklat, fine. Tapi nah gue ini sweet tuh, gue demen banget manis. Iya, Ya kan? nah itulah kenapa lo gendut. Jadi gue kalau nggak ada target, Hah? misalnya kayak nggak ada project film yang butuh gue six pack, Iya. ya badan gue Iya. gemuk-gemuk aja gitu loh. Itulah kenapa nih ya guys, walaupun kalian taunya dia itu kelihatannya olahraga terus, tapi dia cabi banget kan. Itu karena gila-gila coklat dia tiap hari. Kalau cabi banget sih nggak juga ya. Enggak kan Cabi. sempet cabi. Oh, sempet cabi banget. Sempet. Ini udah lumayanan lah ya. Iya. Karena gue udah bener-bener nyetop coklatnya dia by the way. Jadi di kulkasnya dia itu gue tarik semua coklat. Kalaupun ada itu gue umpetin. Iya. Gitu. Jadi itulah kenapa dia sekarang udah agak kurusan dibanding yang kemarin-kemarin. Karena kemarin kan lumayan cabi tuh. Kayak di bulan gini, gua cabi banget tuh bukan gara-gara coklat itu sebenarnya, tapi karena ulang tahun. Nah itu dia itu suka banget cake kan. Yes, jadi birthday cake dia bikinin gua birthday cake yang special banget, gambar boxing glove. Iya. Bukan gambar, cake-nya bentuknya boxing glove. Gua habisin dong. Iya, itu kan sweet semua. Sedangkan Ah. dia ini tipe yang badannya gampang naik, beda sama gue. Iya. Gue ini kalau mau makan sweet sampai segunung juga nggak ngaruh. Kalau dia ini gampang banget, makanya gue tuh sekarang udah mulai nyetop makanan-makanan manisnya dia. Tapi Gitu. gua prefer badan gua daripada lu. Ya badan lu sehat. Enggak, lu gampang naik, gampang turun. Jadi Oh. gua sebagai aktor itu zaman-zaman di kayak Alif Lamim gua six pack. Habis Alif Lamim gua main Rudy Habibie, kan karakter yang gue mainin Jadi Panca tuh. gendut. Nah, Panca, gua ngobrol sama Pak Habibie kan Iya. itu diambil dari 3 orang yang emang suka gangguin Pak Habibie almarhum kan. Dan itu gendut. Nah, itu gua minum es krim gendut langsung iya, kayak iya, 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 habis sih. itu profesional kurus lagi yang kayak Iya, iya, iya. enak aja. Ya cuman effort, Effort kayak nurunin badannya kan effort. 4 bulan, baby. Ya buat gue itu tetap effort. Iya, Kalau iya. gue kan yang kayak gue nggak perlu ada apapun. Iya, Ya udah iya. badan gue segini-segini aja Iya. gitu kan. Iya. Nah, tuh baru aja tadi dia tiba-tiba beli donat. Which is itu sweet ya. Nggak apa-apa, hari ini gue kasih malam ini karena Kenapa? sehari nggak makan manis. Sebenarnya tadi dia udah makan Snickers sih. Oke, kenapa? Karena kemarin pun gua jadi gini, kemarin gua seharian hampir nggak makan manis jatuhnya. Gua workout 2 jam kemarin. Seharian hampir nggak makan manis. Hampir. Cake yang lu makan di Monsieur Spoon itu apa segede bagong habis loh. Jadi nggak gede Satu itu. krim-krimnya. Nggak gede itu. Itu nggak gede itu one slice, baby. Iya tetap Tapi aja. dengerin dulu, 2 hours I exercise yesterday. Habis itu gua meeting dari jam 2 siang sampai jam 1 malam, baby. Jam 1 pagi. Itu tuh capek. Gua butuh sugar itu untuk Dia tuh tipe yang butuh sugar itu untuk menyemangati dia, recharge gitu loh. Karena Jadi kayak kalau gue kan recharge-nya tidur, kalau dia recharge-nya minum makan manis. ya dikit aja, nggak perlu banyak. Tapi kalau lagi nggak ada program ya nggak apa-apa, sikat Ya, aja lah. gitu ya guys. Kenapa alasan Cornelius Sani dia olahraga banget tapi kadang-kadang suka cabi. Makanya kan komenan Yes. kalian tuh yang kayak sekarang badan cowoknya sehat banget ya. Iya. Gitu ya. Dan gue itu tuh orangnya ngemanjain banget. Itu lu akuin ya. Iya. Ngemanjain banget yang kayak gue beli jajan apa dia pengen apa ya udah gue kasih, sedangkan gue nggak sadar bahwa dia makin mengembang gitu kan. Tapi by the way, FYI, gua disiplinnya juga lumayan kenceng. Jadi kalau gua misalnya, oke, baby, gua mau program six pack nih, Iya. dalam 6 bulan itu gua achieve. Iya, iya. Dan gua bisa nggak makan apapun tuh bisa juga yang Iya. kayak bukan nggak makan protein apa tuh Iya. yang kayak, Kudu dihitung proteinnya. iya lumayan disiplin lah. Gua. Karbonnya kudu dihitung gitu. Lu yang sempet kaget malah, Iya. karena tiba-tiba gua Kayak program, tiba-tiba lu. Gue masak makanan Indonesia yang which is minyaknya banyak banget, gak mau dimakan sama dia. Nggak Gue gua makan, kayak ya. wah coy, gue gak dihargain nih. Ternyata lagi program gue yang kok ya udah gue aja yang makan sama temen gue gitu kan. Oke, lanjut. Pertanyaan dari gue tuh adalah masih seputar olahraga ya. Oke. Lu kalau ketika lu punya anak laki-laki, Oke. apakah lu akan mewajibkan dia untuk berbelajar bela diri? Gua cek dulu secara kinetik dia sanggup atau enggak. Oke. Kinetik sanggup atau enggak itu ternyata enggak semua orang, kayak misalnya dari mukul sini ke mukul sini dan lain-lain tuh enggak semua orang bisa nangkep kinetiknya. Skill nanti dulu deh. Kalau kinetiknya dia sanggup, sekiranya dia adalah anak yang akan beloknya ke olahraga, niatnya ada, akan gue ajarin. Tapi kalau enggak, pelan-pelan gue coba minimal demi kesehatan atau kepedean dia lah. Demi gitu. demi kesehatan wajib nggak sih kalau olahraga? Tapi kan gini, Wajib. olahraga itu kan nggak cuman bela diri. Betul. Kan ada gym, ada apa segala Betul. macam gitu kan. Yang penting kan sehat gitu kan. Kalau misalnya emang dia arahnya nggak ke bela diri, are you okay with that? I'm okay. Bela diri itu enaknya cuma satu sih, Bibi. Orang kalau tahu
bela diri, tahu cara martial art itu minimal confidence-nya tinggi. Yes, I can see that. Dia cara jalan, cara berdiri, cara bawa dirinya tuh lebih tenang malahan, lebih nggak gampang emosian untuk misalnya terjadi berantaman di jalan tuh jarang banget lo ngeliat orang bela diri yang ngomongnya keras, main pukul tuh jarang banget. Karena kita tahu mukulnya di mana untuk ngelukain tuh kita tahu gitu loh. Oke. So for you bela diri itu nggak harus, tapi olahraga itu harus. Olahraga harus demi kesehatan. Tapi kalau syukur-syukur dia mau belajar bela diri, why not? Oke. Nah, terus yang gue tahu juga dari lu ini kan selain lu workaholic ya, bukan workaholic sih, workout-holic banget. Lu book-holic banget. Ya, lumayan lah, lumayan. Because I saw your books di rumah. Banyak banget buku-buku bahasa Inggris, bahasa ini, bahasa itu, bla bla bla, entah buku tentang apapun gue lihat. Why? Kenapa awalnya lu itu jadi nerd? Gua awalnya nerd dulu memang. Iya, makanya kan lu kan nerd nih, emang dari kecil ternyata lu nerd. Kenapa lu dari kecil suka baca buku? Karena gua lahir di zaman gak ada gadget. Oke, beda ya sama kita Gen Z ya. Yes. Apa-apa udah pakai Yes, gue lahir di zaman ada internet, ada komputer, tapi internetnya itu masih yang lemot banget gitu lah, yang dial up. 2G. Bahasanya tuh bahkan nggak nyampe 2G, dial up modem bahasanya. Jadi kalau harus diklik dulu, terus ada bunyinya gitu, ada gitu. Zaman kapan tuh Jir? Gue aja nggak tahu, gila. Nah itu terus handphone itu ada, cuman belum smartphone. Dulu tuh handphone yang segede-gede pisang gitu yang ya, handphone segede sama pager yang terkenal. Apa itu pager? Jadi dulu itu kalau orang ngechat pakai pager sekecil gini. Oh, gue tahu. Penyintas. Ya, it's called pager bahasa Inggris kan. Nah, pager. Kayak di film ini The Terminal? Ya, You have it? ya, kayak pager. Nah, itu ketika ribet banget ya pakai gituannya. Kayak di series One Day. Gua nggak nonton seriesnya, filmnya kan ada juga tuh, mereka kayaknya filmnya pakai cellphone deh, kayaknya. Enggak, atau pager ya? Pakai pager, tapi disambungin ke ini kan, ke telepon umum. Nggak bisa, pager tuh pager. Pager itu gua nge-page lu terimanya teks doang, dan dia itu bayarannya per kata, per suku kata. Oh, oke, gue salah berarti. Jadi nanti lu bisa lihat lah bentuknya enggak, pager yang di terminal tuh udah bener kan? Kayak gitu. So pager bukan fax machine ya. Kalau fax machine itu beda. Iya, tahu. Kalau fax machine itu dari telepon nyambung ke kertas. Iya, bukan. Nah, gue lahir di era itu, sehingga di era gue kalau kalau bosen ya mainnya keluar baca buku, atau karena gue gendut terus gue pindah-pindah, terus gue sempat gede di asrama. Ya nggak ada ngajak main, jadi baca buku. Jadi lu baca buku sampai ke bawah lah, akhirnya sampai sekarang lu itu bookaholic banget, makanya buku lu banyak. Kalau dibilang bookaholic sekarang mungkin nggak separah dulu. Sekarang gue lebih ke game larinya. Sekarang lu udah jarang baca buku gue lihat, tapi bekas buku lu banyak banget. Yes, tapi gue 6 bulan sekali, setahun sekali ada baca buku. Ada. Oke. Tetap ada. Kayak setahun tuh ada 1 atau 2 buku lah. But I think since you with me, are you reading book? I do audiobooks now. Oh, audiobooks. Oke. Jadi udah nggak fisik lagi ya? Udah nggak fisik. Jadi audiobook karena kalau fisik kan gue harus cari waktu di rumah ngeluangin. Kadang-kadang with my meetings and everything capek kan. Jadi gue dengerinnya itu ketika bawa mobil. Iya. Okay. Kalau gue bawa mobil kan lu sering denger tuh tiba-tiba ada yang ngomong. Nah itu kadang-kadang gue dengerin. Tapi kan lu tahu bahwa literasi itu sangat penting. Yes. Di manusia. Yes. Malah kalau misalnya manusia yang kurang literasi itu agak susah berkomunikasi ya, actually. Ya, dan cara memandang dunia lebih tertutup aja. Lebih tertutup ya, lebih kolot lah ya bahasanya ya. Oke, untuk orang-orang di luar sana yang mau mulai berbaca buku supaya bisa lebih banyak literasinya, buku apa yang lu rekomendasi untuk pembaca buku pemula? Baca buku kalau bisa berangkat dari buku yang kecil-kecil dulu. Nggak tebel-tebel banget. Misalnya kalau yang gue selalu rekomen buku yang gampang dibaca tuh Who Moved My Cheese. Itu very easy story, very easy to digest. Kalau misalnya nggak tertarik ke sana juga, bacalah short stories, cerita pendek. Kayak kumpulan cerita pendek. Nah, kalau soal bukunya apa itu tergantung taste juga, Bibi. Karena misalnya akhir-akhir ini yang gue demen, 3-2 tahun lalu yang gue demen, short stories tuh punyanya Murakami, Haruki Murakami. Itu gue yakin gak semua orang bisa kena sama buku itu. What do you think about Atomic Habits? Atomic Habits is good
But Tapi difficult. enggak. Gini, dia self help book bahasanya. Itu Supaya kita lebih mengenal diri ya. iya, jadi itu untuk orang buku itu kan ada fiksi non fiksi. Iya. Fiksi itu yang kalau lu Cerita-cerita, imajinasi, ya, Harry Potter, novel ya. ya. Nah, kecenderungan orang kalau pemula baca buku itu gua nyaraninnya fiksi. Ya. Biar Karena lebih seru dulu, cari serunya dulu. Yes, seru. Baru lu ke non fiksi. Iya. Non fiksi itu karena lebih ke self help Iya, yang kayak gitu kan. Atomic Habits itu penting menurut gua, semua orang yang berniat menjadi pengusaha, entrepreneur, bacalah Atomic Habits. Oke, lu ini kan yang gue tahu, lu ini bukan cuma suka olahraga, lu bukan cuma suka baca buku, tapi lu juga suka nulis. Yes. Itu berasal dari lu juga suka baca buku kan? Betul. Makanya lu bisa nulis. Betul. Kosakata gua ketika menulis lebih banyak karena gua pembaca buku. Ya, by the way, Sani ini juga menulis beberapa karyanya dia. Yes, film layar lebar. Bisa dikasih tunjukin di sini? Ya, aku tunjukin aja poster. Yes. Itu beberapa Sani yang tulis. Termasuk lu yang main, gue yang nulis, Kromoleo. Iya, itu Sani yang nulis. Gitu. Jadi memang Sani ini itu bukan cuman suka sama olahraga, tapi dia ke bagian apa sih bahasanya tuh, non akademik. Ke akademik juga dia lumayan unggul ya teman-teman sebenarnya. Lumayan tertarik. Iya, lumayan tertarik. Ya unggul juga sih actually, kan gue udah kenal lu hampir 3 tahun nih. Iya. Jatuhnya, dan gue tuh melihat lu smart. Iya. You smart. Because you read a book. Lu menulis bla bla bla. Itu tuh perlakuan orang-orang smart tuh, baca buku, menulis itu tuh udah kelihatan banget nerd and smart, you know? Sebenarnya perlakuan orang yang tertarik sama hal-hal aja. Gini, gua tidak akan menganggap diri gua kayak gua pinter nih, dokter banyak, ilmuwan banyak kan ya. Gua itu nggak sampai ilmuwan juga gitu. Lu itu tuh smart. Iya, lu smart in your way. Maksudnya tuh kayak baca buku, literasinya oke. Kalimat tepatnya knowledgeable. Knowledgeable, benar. Gua memiliki banyak pengetahuan, tapi kalau pinter itu tentatif dan subjektif. Nah, karena lu suka baca buku nih, lu kan juga suka menulis akhirnya karena lu sering baca buku. Yes. Dan lu bisa belajar bahasa-bahasa itu karena lu baca buku atau bukan? Mungkin belajar bahasa bukan karena baca buku ya. Gua baca buku, misalnya gue baca buku tentang let's say Harry Potter lah. Let's say Harry Potter itu terinspirasi dari UK and Scotland from the way they make a movie. Yeah, the names and everything kan. Itu yang membuat gue tertarik sama, gue pengen nih ke Scotland kayak gitu loh. Terus gue baca something about Germany, gue tertarik. Dari situ gue explore ke negaranya, dari situ gue suka bahasanya, dari situ gue belajar bahasanya. FYI, gitu. Sani ini bisa berbicara 5 bahasa. Iya, I think 5 bahasa ya guys. Iya, polyglot lah. Gue pengen nanya tuh, gimana ceritanya? Lu ini kan suka lebay banget nih. Olahraga untuk bela diri lebay. Banyak yang lu pelajarin bukan cuma satu bidang doang. Bahasa juga lebay, yang kayak bukan cuma satu bahasa doang nih yang lu pelajarin. Kenapa? Tapi oke, baiknya memang gue lebay. Iya. Tapi jeleknya gue itu nggak pernah khatam kalau belajar. Jadi setengah-setengah. Yes, jadi gue itu nggak gini, kayak misalnya bahasa Jerman, gue bisa bahasa Jerman untuk komunikasi. Tapi kalau gue disuruh nulis skrip dalam bahasa Jerman mampus, nggak bisa gue gitu loh. Oke. Ya, dari 5 bahasa yang lo suka ini, yang lo pelajari ini, top 1. English karena gue gedenya bahasa Inggris. Itu kan, itu mother tongue. Oke. Indonesia second. Third, I would say between German and Hindi. Nah, berarti ini di nomor 3 ini ada Jerman dan India. Yes. Oke, dia bisa bahasa India, dia bisa bahasa Jerman. Yes, tapi gua kalau Jerman masih bisa nulis. Kalau India itu tulisannya agak keriting kan soalnya. Yes, itu gua nggak bisa. Tapi lu bisa baca tulisan India kan? Nggak semuanya. Beberapa. Tapi lu bisa ngobrol sama orang bahasa India. Gua akan lebih terasa turis di India daripada di Jerman. Iya. Lebih lancar lu ngomong bahasa Jerman atau bahasa India? Menurut gua bahasa Jerman karena gini, jadi gua itu sempet di India 7 bulan. Dari situ gua belajar. Cuman itu kejadiannya di 2007-2008. Sementara Jerman itu gua lebih reguler. Bahkan sampai sekarang gua ke Jerman. Jadi of course. Jadi lebih lancar bahasa Jerman. Bahasa Jerman gua sekarang lebih lancar. Terus yang keempat? India jadinya kan 3 Jerman, 4 India kan. Yang kelima? 5 bahasa Jawa.
Jawa. Sebenarnya sorry, India nomor 5. Bahasa Jawa gue lebih lancar daripada India. Oh, I see. Ya. Gue bisa ngomong bahasa Karena Jawa. Karena lu tinggal di Jogja 2 tahun. Dan bahasa Jawa, teman-teman Jawa masih banyak. Jadi masih sampai sekarang kepake. FYI aja nih ya, dia itu jago bahasa Jawa. Jadi kalau misalnya kita kayak waktu itu ke Jogja, bolak-balik ke Jogja, dia itu juga nangkep orang-orang di Jogja tuh ngomongnya apa. Bisa, gue dan tuh nggak bisa. Bahasa Jawa gue fasih banget, tapi ngoko. Ngoko itu jalanan. Kasar jadi ya? Yes, bukan kromo halus. Jadi bahasa Jawa itu ada yang gue aja sebagai orang Indonesia nggak tahu tuh ngoko lah, kromo halus lah. Ya, so bahasa Jawa gue itu ngoko. Terus by the way ada ke-6 yang gue belajar dari anime itu bahasa Jepang. Japan ya. Makanya lu ketika kita pergi ke Jepang, lu bisa bahasa Jepang. Bahasa basicnya lu bisa lah. Yes, ya. Jadi minimal gue minta tolong untuk nanya alamat di mana, tempat ini di mana, terus gue pesan makanan, ngobrol basa-basi itu gue bisa. Jadi kayak gitu. Oke tuh ya guys. Jadi jadi ini 5.5 lah. Iya, Sunny ini tadi dia bisa bela diri lumayan banyak bidangnya. Yang kedua dia pembaca buku. Yang ketiga dia jago banget nulis ternyata. Maksudnya kan nulis itu kan bukan cuma sekedar nulis ya, tapi kosakatanya bla 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 bla. Kemarin juga gue baru aja nemenin dia untuk nulis sebuah cerita ya. Kemarin baru aja, dan ketika gue baca gue benar-benar shock banget sama bacaannya yang kayak wow, ini amazing sih, kok dia bisa nulis kayak gitu. By the way, gue boleh nambah nggak? Jadi orang sering nanya kan bokap Meksiko. Terus pada yang kayak bisa bahasa Spanyol nggak? Bisa, tapi di kelas bahasa Jepang. Gue itu bisa bahasa Spanish dikit, but not very fluent karena gue nggak pernah gede di Meksiko. Tapi lu ngobrol sama bokap lu bahasa Meksiko? Gini, bokap gue meninggal gue 4 tahun dulu. Oh, jadi nggak ngobrol? Yes. Jadi ngobrol kakak-kakak lu lah ya? Iya, jadi bahkan gue itu nggak inget muka bokap gue kayak apa. Iya. Berarti memang bahasa Meksiko itu di hidup lu nggak ada lah? Nggak ada. Nggak ada, karena gue gedenya juga nggak di Meksiko kan. Jadi kayak ya turunan aja gitu. Iya. Even sama nyokap juga ngomong bahasa Meksiko? Nyokap gue mana bisa. English berarti sama nyokap? English Indonesia kan? Full English? Nyokap gue Inggris Indonesia Palembang, nggak usah Palembang kan? Iya, benar. Cak mana? Iya kayak gitu. Oke. Terus habis itu kan tadi dia juga jago nulis. Habis itu dia ternyata jago berbahasa. Bisa nulis. Iya, bisa nulis ya. Terus dia juga ternyata bisa beberapa bahasa, ya kan? Bisa. Oke. Apa yang ingin lu sampaikan ke orang-orang di luar sana yang mau belajar memulai bahasa. Belajar bahasa lah atau apapun? Kan lu 41 tahun hidup lu dedikasikan untuk belajar banyak hal. Ya kan? Hidup lu kan belajar terus nih. Even gua ngelihat lu tiap hari tuh yang kayak ada belajar aja. Mulu. Even dia main game aja tuh isinya juga belajar, karena yang dilihat rumus-rumus nggak tahu gua tuh rumus apa tuh kata gue mah ya kan. Adalah itu tiba-tiba orang namanya dwarf. Adalah itu tiba-tiba orang namanya ini dia rasnya fairy. Dwarf. I don't even know that. It's RPG. Iya. Pokoknya game dia itu juga game yang gak gampang menurut gue. Ya kan? Which is kerjaan lu berarti sampai detik ini, sampai lu umur 41 tahun lu pun gak stop untuk belajar. Iya, betul. Oke. Apa pesan lu untuk di luar sana? Apa pesan dari lu untuk orang-orang di luar sana yang ingin mulai belajar dan jangan pernah stop untuk belajar? Oke, menurut gue yang paling penting itu kalian harus terbiasa untuk bosen. Get used to being bored. Lu nyindir gue. Tapi ini penting buat semua orang. Jadi kayak menurut gue kenapa zaman sekarang pada nggak tertarik belajar tuh karena distraksinya terlalu banyak. Kalau nggak handphone, Netflix. Kalau nggak Netflix, apa yang kayak distraksinya banyak banget. Bener. Jadi kayak menurut gue bosan aja dulu. Kayak sehari lu punya 2 jam itu lu nggak ngapa-ngapain. Nanti di 2 jam itu pelan-pelan lu isi sebuah project. Misalnya lu putusin aja projectnya mau apapun. Kayak gue mau bisa bahasa Jerman, udah belajar bahasa Jerman. Every day 30 minutes, 30 menit sehari, itu by the time lu setahun lu udah bisa bahasanya. Udah bisa ngobrol luwes. Yes. Oh really? Yes. Oke. Non-stop. Misalnya gue mau bisa kayak misalnya lu dapat inspirasi dari lihat video TikTok, anjing boxing keren juga ya gitu. Misalnya, ya udah, gue mau belajar boxingnya. Udah, ya itu sehari lu luangkan waktu 30 menit. Kalau di camp lu masuk ke boxing kan, nggak ada boxing camp 30 menit. Iya. 1,5 jam pasti kan. Tapi minimal lu ke camp awal-awal, lu punya basic skillnya, lu latih di rumah 30 menit, lu jatuhnya cara bergerak, cara mukul itu udah bisa gitu loh. Kayak jadi bosen dulu, lalu start aja. Dan jangan pernah takut atau malu salah. Jangan pernah takut, jangan yang kayak, dan jangan melakukan
mau belajar ini demi orang lain, misalnya gue mau belajar ini biar kelihatan keren depan orang, nah itu nggak ada gunanya. Iya. Lu mau belajar karena lu yang mau belajar gitu. Dan Memperkaya jangan pernah stop untuk belajar Jar, karena yes. hal-hal di dunia ini tuh nggak stop ketika lu umur 20-an juga. Yes, jadi mungkin gue kasih satu cerita dikit yang jadi menarik untuk banyak orang. Misalnya film komersil pertama gue yang gede itu Alif Lam Mim. Iya. Gue menjadi pemeran utama, pemeran pembantu gue aktor kelas A di mana, Agus Kuncoro kan kayak. Padahal itu gue sebelumnya belum pernah ada di film besar. Itu menurut gue preparation meets timing. Jadi kayak gue sebelum Alif Lam Mim, gue emang bisa bela diri. Gue emang bisa Kyokushin, gue bisa capoeira. Tiba-tiba gue diundang casting yang butuh bisa acting Dan bela diri. Nah orang rata-rata itu bisa bela diri atau bisa acting. Jarang Iya. banget lu punya dua-duanya. Iya, susah nyarinya. Iya, gue anak teater yang bisa bela diri gitu loh. Ketika gue casting, gue itu casting untuk peran kalau nggak polisi, teman jurnalis atau orang yang bom bunuh diri. Iya. Perannya itu dua itu, bukan Alif, Iya. ya kan? Tapi ketika hasil casting gue karena gue bisa bela diri, tiba-tiba gue disuruh datang lagi untuk coba Alif. Kalau dibilang hoki, menurut gue itu percaya banget. Hoki itu adalah kalau lu punya preparation yang kuat, yang matang, dan lu ketemu timing yang tepat. Itulah yang disebut hoki. Itu yang disebut hoki. Iya. Jadi lu memperkaya diri itu perkaya diri aja, kita nggak pernah tahu kapan kepake gitu. Benar. Oke, lu sebagai pasangan gue yang hampir 2 tahun ini, kita bareng. Hmm. Lu kalau ngeliat gue, kira-kira menurut lu gue itu kalau misal fokus banget gue bisa bela diri nggak? Bisa aja. Bisa, tapi mungkin lu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Oh. Karena Ratu lu secara kinetik buruk. Oke. Jadi contohnya itu kayak dari pukulan ini ke pukulan ini ke sini itu tuh lu kayak kinetiknya yang lu sering bingung. Nggak luas ya? Bukan soal keluasan, baby. Kinetik itu luas itu bisa dilatih. Kinetik itu butuh kayak misalnya kita latihan dance tuh sempat sama Ko Santri. Beberapa gerakan itu lo yang kayak kok muternya gini sih. Nah, itu tuh kinetik. Kebingungan. Ya. Jadi bahasa gobloknya itu kaku lah ya. enggak. Bahasa gobloknya itu dari kita jalan kaki nih, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lo itu bisa yang kayak kok kanan kiri nyangkut gitu loh, ngerti nggak? Kalau itu apakah berpengaruh terhadap ADHD? Gue ADHD. Gue ADHD. Tapi ADHD kita berbeda. Tapi nggak ngaruh dari ADHD. Nggak ngaruh ya? Enggak. Itu tuh memang kebiasaan dari kecil aja? Enggak, kalau yang lu mempengaruhi, yang kita ada kemiripan juga selain ADHD, lu kan disleksia juga tuh, ternyata. Iya. Kiri kanan suka bingung. Kan gue juga disleksik tuh, makanya gue bisa yang kayak, oh lu ternyata disleksi. Gue suruh belok kiri, lu belok kanan. By the way, ya fun fact, aku sama dia ada beberapa kesamaan. Yes. Which is kita sama-sama ADHD, cuman bedanya dia ADHD-nya beda sama ADHD aku. Gue lebih hyperfokus. Ya, kalau aku malah nggak bisa fokus. Dia lupaan yang kayak gitu. Terus kepala tuh suka apa namanya? Ngeruwet-ruwet tuh apa sih? Ya. Pemikirannya suka ngeruwet-ruwet gitu loh. Iya, ya that's part of ADHD. Nggak fokus. Iya. Terus dia tuh disleksik kan, dan ternyata dia baru aja nemuin gue disleksik ketika kita syuting Kromo Leo. Iya. Gitu, karena gue tuh take sampai 10 kali gara-gara gue tuh nggak tahu kiri yang mana kanan yang mana. Sampai akhirnya disuruh ada satu kru yang disuruh untuk narik tangan gue untuk keluar dari frame. Gue San itu nyuruh keluar frame ke kiri tapi gue ke kanan terus. Iya. Jadi kayak awalnya gue kira kenapa, oh ternyata disleksia. Jadi gejala paling gampang itu kan left and right bingung, terus alfabet bingung. Mungkin juga salah satu yang gue akhirnya suka baca karena kecilnya gue disleksik. Iya. Karena once I got to learn reading habits, it improves. Disleksia juga jadinya baca. Kayak gue dulu kecilnya juga kiri kanan nggak bisa bedain. Gue bedainnya pakai garis tangan. Kalau sekarang gue gini. Iya kan, kanan. Karena makan. Karena kalau makan itu kan refleks kan. Kayak ini berarti muscle memory ya. Iya, muscle memory kalau gue. Kalau gue garis tangan karena garis tangan kiri sama kanan gue beda. Oh. Karena kalau kanan tuh garisnya ada 5 biji, kalau kiri 3 doang. Nah, orang umumnya tuh 3. Iya, kalau gue kan beda juga nih. Cuman gue nggak nyari dari garis tangan sih, soalnya ini aja gue udah bingung nih. Nah, jadi lo kalau ngeliat ini nih, ada extra line di sini. Ini nggak ada di sini. Ini ada extra line di sini. Paham. Ini nggak ada. Iya. Jadi gue tinggal ngeliat, oh extra line-nya berarti kanan. Oh, gitu. Iya. Itu waktu gue kecil ya. Oke.
Kalau oke, sekarang gue oke. udah nggak terlalu kiri kanan, nggak ada problem. Oke, gitu ya guys. Bisa dilatih. Bisa kalau dilatih. dyslexia, Jadi bisa. menurut lo gue ini bisa bela diri kalau dilatih banget. Betul, effortnya lebih gede aja. Kira-kira menurut lo kalau misalnya gue mau bela diri, gue harus belajar seminggu berapa kali? Seminggu. Sampai gue bisa, sampai gue expert. Kalau lu ngejar expert tiap hari. Mampus Kalau gue. ngejar expert ya, tapi kalau ngejar bisa doang seminggu 3-4 kali cukup. Oh. Tapi menurut lo, untuk gue lebih bagusan expert apa bisa? Bisa aja. Gini loh, expert itu tujuannya dulu. Expert itu lu mau jadi atlet kah? Kalau tujuan lu adalah gue mau bela diri biar gue sehat, bisa. Kalau gue mau bela diri biar ketika gue main film action, gue bisa berantemnya, bisa. Nggak perlu sampai expert. Oh, ya. Expert tuh kalau lu mau tanding, lu mau jadi atlet, nah itu expert. Bener. Karena kan kayak gue nggak pernah mau jadi atlet. Gue kan memang Emang karena lu mau buat film ya? yes, Buat film dan buat kesehatan, makanya yes. lu tuh enggak expert, nggak expert tapi lu gue ngerti. bisa. Ya. Cuman kalau tiba-tiba nih Mm-mm. di jalanan, Mm-mm. lu lagi lewat di jalanan tawuran nih, lu ngapain? Pergi lah, ngapain? Nggak, jangan ikut tawuran juga lah. Kayak why? Hanya karena lu bisa bela diri datang terus gebuk-gebuk ngapain? Nah, terus kalau tiba-tiba lu nggak sengaja jadi digebukin? Gini, sebisa mungkin satu hal yang kita belajar dari bela diri, ini lu ikut bela diri manapun ya. Hal pertama yang diajarin tuh kan kayak lu tenang dan lain-lain. Jadi lu belajar untuk deeskalasi, bukan mengeskalasi. De-escalate situasinya itu kayak kalau ada yang panas ya lu tenang aja. Biar karena kalau sampai berantem itu nggak ada yang menang gitu. Misalnya oke gue bisa nih, gue pukul di titik yang orangnya jatuh itu bisa, tapi terus polisi. Iya sih, nanti terus ada lu laporan, dikejar polisi, dikira betul. Lu yang ikut tawuran ya. Betul, kan ngapain dipanjangin gitu loh. Unless jadi info tawuran. Jadi jangan pernah memukul atau menggunakan bela diri. Bela diri itu kan untuk membela diri. Kalau lu belum kepepet, selama lu masih bisa ngomong aja. Ya, selama lu masih bisa kabur ya kabur aja. Pergi aja, nggak ada gunanya berantem. Tapi kalau kepepet banget dan lu nggak ada pilihan lain nih, ya udah baru berantem. Ya udah. Gitu. Okay. Yang penting ketika kan biasanya argumentasi dulu Bibi. Ini satu hal juga yang bisa dipelajarin, mungkin ketika argumentasi jangan pernah mundur. Kan kadang-kadang kalau mau deeskalasi itu marah-marah mundur sampai tembok, itu nggak ada gunanya. Itu kenapa kalau film-film kalau lu ngelihat misalnya gue terlibat sebuah argumentasi, gue pernah dikepung 11 ojol. Karena ada yang nabrak mobil gue padahal orang yang motornya yang salah, gue turun tiba-tiba ikutan aja mereka. Iya. Nah itu ketika gue dikepung pun gue nggak mau jokin diri gue muter aja. Muter itu kayak kalau tiba-tiba butuh gue untuk fight, gue tuh punya space enough untuk hindar, untuk mukul dan lain-lain, ngerti nggak? Tapi di deeskalasi, untungnya berhasil gue deeskalate, kan kayak gitu. Oke. Oke, ngomong-ngomong masalah mengatur emosi. Gimana caranya lu berhasil mengatur emosi lo? Gimana pun juga, say what you may. Dalam hampir 2 tahun ini kan lu dihujat terus tuh sama Satu Indonesia Raya ya. Ya nggak terus-terusan lah. Ada kadang enggak ya. Tapi kan kebanyakannya dihujat nih, kayak dikata-katain segala macam. Gimana caranya lu tuh nggak ngambil itu sebagai nggak baper? Iya, you don't take it serious. Ya gue nggak pernah take it seriously karena satu, gue punya satu formula kan, yang kayaknya gue pernah ngomong sebelumnya di sini juga deh di Suntu, yang kayak kalau lu punya masalah sama gue, lu telepon gue dong, sampein masalahnya apa. Kalau lu bahkan nggak punya nomor telepon gue untuk nyampein masalah, berarti lu nggak kenal sama gue untuk punya masalah sama gue kan gitu. Orang-orang yang ngatain gue itu juga, baby, lu bayangin, ini gue kasih logika netizen yang hujat misalnya. Ini swipe lewat. Dasar lu, tit, dah ya, dikata-katain. Udah dia swipe makan gorengan, skip. Dia pun bahkan tidak meluangkan waktu untuk benci bener-bener gitu loh. Kebanyakan. Jadi kayak bener-bener cuman selewat aja lah ya. Yes, dan di social media ini kan memang sayangnya ini penemuannya saintifik juga ya, secara ilmiah. Sayangnya menimbulkan banyak kebencian yang dikeluarkan di social media karena anonymity, karena tidak ada kayak
ada seolah-olah lu kan nggak ada di depan orangnya. Lu lihat misalnya kalau logikanya nih, gue dihujat se-Indonesia Raya. Gue kan nggak duduk di rumah doang. Iya. Gue ketemu orang ngobrol dan lain-lain. Nggak ada tuh yang berani ngomong sama gue. Basar lu ya, nggak ada. Kenapa? Karena kalau ngomong langsung takut menjadi masalah, bisa gue tonjok, bisa apa kan bisa terjadi sesuatu. Kenapa di sosmed berani ya? Karena anonymity kan. Iya, jadi kayak abis ngetik cabut. Betul, dan bisa aja itu orang bitter aja semua akun dihujat. Bahkan gue sempet Nemu. kamera gaya kita si Eki kan nemu satu akun yang kerjaannya ngehujat semua artis dihujat. Iya. Emang hobi aja gitu loh. Tapi juga ada satu akun yang dia menghujat nih. Abis itu dia tapi ngemuji juga. Ada kan? Ada. Dia menghujat abis itu dia ngomong tapi aku ngefans banget loh sama dia ini bla bla bla. Tapi kemarin dia bilang kayak dasar perindapan gitu. Jadi menurut gua kayak orang-orang itu juga tidak kontribusi terhadap hidup gua sekarang. Jadi kayak ngapain kita. Jadi gini loh Bibi, gua selalu percaya satu hal, kalau orang sudah benci, lo mau ngapain aja salah. Dan mereka sudah memiliki mereka sudah memutuskan bahwa lu itu udah dikotakin di kotak A. Lu mau ke B ke C intinya lu salah aja. Kayak misalnya lu dikatain, misalnya lu dihujat lah. Terus lu misalnya lu misalnya posting cantik nih, dasar lu so angkuh. Gitu kan. Misalnya lu nangis nih, tuh rasain tuh nangis tuh intinya lu salah aja gitu loh. Nah, orang kayak gitu juga gua plus benefitnya gua nggak suka baca komen. Yang suka baca komen kan gue. Yes, gue itu kan skip aja, kayak nggak terlalu keganggu sama komen dan lain-lain tuh enggak. Jadi itu kenapa gue cenderung lebih tenang. Dan kalau ada yang ngatain gue itu, kayaknya pernah gue bahas juga. Biasanya kita kena itu kalau komentarnya memang kita ngerasa. Iya, itu fakta. Kayak misalnya ada yang ngatain gue, dasar lu aki-aki 60 tahun. Gue tahu muka gue bukan 60 tahun. Kalau nggak gue masih nggak di film dan lain-lain. Ngerti nggak sih? Kayak I know it's not the fact. Jadi gue nggak keganggu. Tapi kalau misalnya gue lagi mengalami, misalnya kaki gue patah nih, dasar lu pincang, mungkin gue kena yang kayak, aduh anjing ya, gue emang pincang gitu loh. Jadi lebih ke sana. Terus gimana perasaan lu dan tanggapan lu ketika ada komentar yang kayak, ini orang siapa sih? Gitu. Gue untungnya juga tidak, gini, gue di dunia dunia film Indonesia itu jatuhnya udah 15 tahun. Sekiranya orang film itu gue bisa bilang hampir semuanya mengenal gue lah. Kalau orang film yang memang di film ya, bukan orang film belakang layar. Kalau depan layar kan memang perubahannya cukup cepat. Cukup cepat. Kalau aktris, aktor itu kan perubahannya cukup cepat. Ini yang belakang layar yang belakang kayak layar. Producer, director, writer, itu kan maksudnya mengenal. Dan gue nggak perlu validasi juga yang kayak gue siapa, I know who I am. They know who I am. Orang yang gue sekiranya gue butuh, mereka tahu kok gue siapa gitu loh. Jadi gue pun nggak yang dia siapa sih, ya udah. Ya lu kalau lu mau tahu tinggal di Google. Kebetulan gue dunia entertain kan. Oke, terus ada satu komenan ini yang gue tuh kadang suka ketawa ngeliatnya. Kayak ada yang komen, dasar laki-laki mau kondo. Itu kan bersumber sama omongan satu orang kan sebenarnya. Itu gimana tanggapan lu kalau misalnya ada yang ngata-ngatain lu dasar mau kondo, itu juga kemana-mana pakai uangnya ini pakai uang lu, pakai uang gue bla 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 bla, lu cuma numpang hidup doang di gue, itu gimana tanggapan lu? Oke, gini baby, logikanya gue ngasih lu cuman breakdown satu ini aja. Logikanya tuh gini, gue sudah sering traveling ke negara-negara mahal, yang jatuhnya tiketnya mahal ya, mungkin buat orang-orang Indonesia pada umumnya tiketnya mahal. Gua itu setahun 3 kali ke luar negeri, bahkan sebelum ada lu di hidup gua, bahkan sebelum gua mengenal lu. Itu lu bisa cek di story Instagram gua, di Instagram gua kan posting juga ya kalau gua. Tapi lu nggak keseringan posting juga. Jarang, tapi ada. Ada mungkin gini, misalnya kayak lu berangkat setahun 3 kali lu traveling, itu nggak 3-3-nya lu posting. Gua kan nggak terlalu karena lu dulu nggak terlalu main sosmed juga. Enggak, gue bikin akun aja 2023 sebenarnya. Jadi gue setahun 3 kali itu udah traveling bahkan sebelum ada lu di kehidupan gue. Sementara gue kalau harus membuktikan mau kono ngapain gue harus buktiin ke orang-orang that I have money and all. Maksudnya negara ini lumayan chaos ya.
Terus gue juga kekayaan tuh menurut gue juga nggak harus dipamerin. Kayak lu punya harta, lu ngerasa. Buat gue gini, gue mau ngerasa cukup aja. Gue itu nggak ngejar, karena kaya itu kan nggak ada batasnya, Bibi. Iya, 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 iya. Kalau orang mau kaya, kaya itu apa? Iya. Buat gue kaya itu adalah gue sehat, gue bisa ngapain aja. Dan ketika gue ke toko, gue mau pilih, gue harus beli sepatu ini atau sepatu ini ya, gue beli dua-duanya deh. Itu gue ngerasa gue kaya. Terus gue misalnya kayaknya I wanna go to Norway deh, ya gue berangkat ke Norway, itu gue kaya. Iya, iya. Ngerti nggak? Yeah, Nah, you gue can tuh do whatever you want in your life yes, without any mikir-mikir, you know? yes, Yeah. buat nggak yang besok makan apa ya ini gue nggak perlu mikir gitu kan. Besok harus cari job apa. Kalau gue nggak perlu mikir gitu, buat gue it's enough. Buat gue itu cukup. It's enough. Dan gue sebagai warga negara bayar pajak, udah kan gitu. Kayak cukup aja. Jadi ngapain gue pamerin juga? Misalnya banyak terjadi polemik ya, kayak di orang-orang, ya gue nggak akan nyebut adalah orang-orang yang mungkin butuh validasi kekayaan. Iya. Posting punya ini, lu dicek aja sama orang pajak. Pajak lu sesuai nggak sama yang lu postingan? Banyak yang kayak gitu juga. Iya, benar. Nah, gue itu nggak mau, ya humble aja lah. Lagian Humble, maksudnya kita harus bersyukur kalau kita diberi lebih, ya udah kita salurkan ke orang yang nggak punya, atau kayak gue misalnya lebih ke dogs ya, lebih ke hewan, ya kesana aja, dan nggak perlu kita PR-in juga gitu loh, kayak relax aja. Dan kenapa gue nggak kena? Karena gue bukan mau kondo. Iya. Mungkin kalau gue mau kondo, gue pasti yang kayak, aduh, mungkin gue gitu, you know? Pasti lu punya 1001 cara untuk lu membuktikan bahwa lu bukan. Yes, dan kalian kalau misalnya logikanya gini, kalau gue emang mau kondo, gue akan bervalidasi terus-menerus bahwa no, I'm not, I don't care, karena I know who I am. Gitu. Iya. Oke, kan tadi lu bilangnya lu bisa berbahasa Jawa fasih kan? Oke, sekarang tutup video ini pakai bahasa Jawa. Oke. Konco-koncoku ning Sunda Stories, videonya wis kelar yo. Ntar ketemu meneh ning video ngarep. Bye-bye. Bye-bye bahasa Jawanya apa? Bye-bye apa ya? Dadah sih biasa, baby. Ya udah, dadah. Bye-bye kan bahasa Inggris. Dadah. Bye.